Halo, selamat sore semuanya mahasiswa. Apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik ya, terutama sehat. Salam sehat dari Ibu. Gimana pada kerja? Udah pada pulang? Udah sampai di rumahnya belum? Masih dalam perjalanan, hati-hati. Biar aman sampai di rumah selamat ya. Oke, saya sudah perhatikan di WA saya ini hampir semua mahasiswa mengerjakan tugasnya minggu lalu, tetapi masih ada juga yang belum menunjukkan. Jadi biar kita menyamakan mengerjakan tugas yang lalu, dan saya akan jelaskan sebentar sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran yang lain. PR kita kan halaman 273, latihan 51. Saya baca ya, baca kembali biar lebih jelas. Anda mungkin pernah berbelanja di toko Gap. Misalkan Gap membeli kaos secara kredit seharga $10.000. Syarat kredit adalah 2/10, N/30. Gap membayar pembelian itu dalam periode diskon. Jurnal transaksi berikut untuk Gap. A. Bagaimana jurnal pembelian persediaan. B. Bagaimana menjurnalkan pembayaran kredit. Masing-masing kita tahu apa yang dimaksud dengan syarat kredit dengan 2/10, N/30. Oke, kembali mengulangkan 2/10, N/30 itu maksudnya dia akan mendapatkan diskon pembayaran apabila dia bayar belanja barang ini dalam tempo 10 hari, dia akan dapatkan diskon 2%. Sementara N/30 adalah dia apabila melewati dari syarat 10 hari, lewat dari 10 hari dengan batas 30 hari, berarti dia tidak mendapatkan diskon sama sekali. Ingat, N itu adalah none, artinya tidak ada sama sekali mendapat diskon. Oke, yang untuk menjawab soal A, bagaimana pada saat si Gap ini dia membeli barang 10.000? Pada saat membeli barang, bagaimana kita menjurnalnya? Oke, yang untuk A, jurnal pembelian persediaan. Ini pada saat waktu dia beli barang, memang di sini nggak disebutkan tanggal, itu nggak masalah. Yang penting kita tahu pada saat transaksi dia membeli barang, seperti apa dia pada si Gap ini mencatatnya. Berarti membeli persediaan, berarti tadi persediaan tidak ada menjadi ada. Berarti persediaan itu di posisi debit. Oke. Nah, ini adalah dia belanja sebanyak $10.000. Kreditnya apa? Kreditnya, nah ini transaksi ini tidak bayar cash. Mereka karena ada syarat term tadi, berarti bayar kredit. Berarti timbullah dengan account utang usaha kredit sebanyak 10.000. Itulah jawaban untuk yang soal A. Nah, kemudian si Gap ini dia mengincar dengan dia menggunakan pembayaran dengan syarat kredit yang 2/10, berarti dia mengincar dia dapat potongan diskon 2%. Berarti dia bayar dalam waktu 10 hari sejak dia belanja. Bagaimana menjurnalnya? Jadi, jurnal pembayaran kredit. Oke. Apa debit ya? Waktu dia beli, dia kan berhutang. Berarti waktu dia bayar, berarti utangnya lunas. Berarti kita balikan utang usaha tadi kredit, kita balikan ke posisi debit. Sebanyak 10.000. Nah, karena dia mengincar dengan diskon di pembayaran 2% tadi,
Berarti dia mengeluarkan cash berapa persen? 100% atau dikurangi? Berarti dikurangi 2%. Jadi 98% dikali dengan total belanja yang 10.000. Itu sebanyak berapa? 9.800. Berarti apalagi berikutnya kita akan jurnalkan. Kita masukkan berarti mengurangi apa? Diskon itu mengurangi harga dari persediaan itu sendiri. Persediaannya kredit dengan dapat potongan 2% dari nilai belanja 10.000. Berarti jumlah ini adalah 200. Nah, sudah cocok kan? Debitnya 10.000, total kredit adalah 10.000 juga. Demikianlah untuk jawaban soal nomor LR5, latihan ringkas bab 5 nomor 1. Saya harapkan nanti semua sudah cocok ya, tidak ada bedanya. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu halaman 274. Halaman 274 LR 510. Oke, boleh kita baca. Kita lihat buku kita. Carolina Communication melaporkan angka-angka berikut dalam laporan keuangannya. Ini ada angka tidak tersusun rapi, dia acak-acakan. Nah, di sini kita disuruh buat laporan laba rugi bertahap. Carolina untuk tahun yang berakhir 31 Januari 2007. Jadi, untuk membuat laporan laba rugi, kita melihat mana saja di sini item-item yang terkait untuk membuat laporan laba rugi. Nah, sekarang kan kita mempelajari membuat laporan rugi untuk perusahaan dagang. Yang semester lalu adalah perusahaan jasa. Perusahaan dagang ini yang bertambah adalah account dari persediaan. Oke, kita kembali, biarpun ini dia simple ringkas, kita tetap harus buat judulnya. Nah, ini judul untuk nama perusahaannya adalah ya, Carolina Communication. Kita buat dulu judulnya Carolina Communication. Oke, dengan sebentar laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Dengan di sini dikatakan periode 31 Januari. Berarti tahun yang berakhir Januari 2007. Ini untuk garis besarnya saja ya, nanti kan lebih rapi buat di bukunya. Saya buat seperti ini saja. Oke, pertama-tama kita masukkan account adalah pendapatan penjualan. Kita lihat pendapatan penjualan ini berapa di sini. Kita penjualan bersih ya, kita masukkan 25.000. Oke, selanjutnya kita kasih tanda ya, terus kita akan kurangi dengan harga pokok penjualan. Pendapat ini harga pokok penjualannya sebanyak 20.000. Berarti harga pokok diketahui 20.000, penjualan 25.000, lebih besar kan penjualannya. Oke, berarti dia akan mendapat apa selisih ini? Dia akan mendapatkan laba kotor, yaitu
5.000. Oke. Kemudian kita laba kotor diketahui. Di sini total beban operasi. Total beban operasi. Jadi ini rangkupan dari beban-beban. Ini karena ringkasan, karena ini untuk mengetes apa kita hanya garis besar untuk membuat laporan laba rugi. Jadi ya biasa kita pelajari ada beban gaji, beban perlengkapan, ini tidak perlu didetailkan. Ini hanya ambil total saja, maka dibilang total beban operasi sebanyak 3.500. Laba kotor ketahui, total beban operasi ketahui, selisihnya ini merupakan laba bersih. Rp1.500. Sudah selesai, jangan lupa garis total 2. Nah, ini untuk jawaban latihan LR510. Oke. Kita lanjutkan ke soal LR511. Boleh kita baca sama-sama ya, perhatikan. Gunakan data dalam latihan ringkas 510 untuk membuat neraca berklasifikasi Carolina Communication per 31 Januari 2007. Gunakan bentuk laporan dengan semua judul kepala laporan dan cantumkan akun-akun dalam urutan yang tepat. Kita bisa lihat di halaman 260. Ini maksudnya semua judul kepala laporan. Kita bisa lihat ya halaman 260. Oke. Dan neracanya. Nah, ini tetap juga kita buat judulnya adalah Carolina Communication. Okay. Per 31 Januari 2007. Ambil garis. Oke. Kita langsung aja ambil garis tengahnya. Ini bentuk seperti dekon raksasa. Ya. Kita bisa lihat sebelah kiri adalah kelompok aktiva. Kita bikin kelompok aktiva. Nah, kemudian kelompok aktiva ini dibagi dengan dua kelompok, aktiva lancar. Apa saja aktiva lancar yang terkait dengan soal ini? Pertama adalah kas sebanyak 3.800. Kemudian piutang usaha 2.800. Kemudian persediaan 400. Jangan lupa ya, persediaan itu masuk dalam kelompok aktiva lancar karena dia selalu bergerak, maka di kelompok aktiva lancar. Ya, kita totalkan untuk total aktiva lancar. Totalnya adalah 7.000. Sekarang kita masuk ke aktiva tetap. Kelompok aktiva tetap ini berarti itu masuk dengan account peralatan. Peralatan bersih. Sebanyak 3.700. Oke, inilah kelompok aktiva lancar, ini kelompok aktiva tetap. Tinggal kita totalkan total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap.
Eh, kebetulan kita ini bukan buat di Excel ya, jadi ini di kertas polos. Sementara kita usahakan supaya kalimat baris terakhir untuk total aktiva atau total kewajiban tambah ekuitas pemilik kita usahakan sama biar untuk kerapihan. Jadi saya tidak langsung sekarang bikin totalnya, tapi kita udah bisa tahu nanti berapa jumlahnya. Kita susun dulu yang kelompok kewajiban itu sebelah kanan. Oke. Kewajiban itu sendiri di dalam untuk semua judul ini ada juga namanya kewajiban lancar. Kewajiban lancar ini kita masukkan account utang usaha sejumlah 4.000. Lanjut lagi dengan kewajiban akrual. Dia masukkan dalam kewajiban lancar. Jumlah 1.600. Nah, ini kita jumlahkan total kewajiban lancar sejumlah 5.600. Kemudian sama seperti aktiva, ada juga kewajiban jangka panjang, bukan kewajiban tetap ya, kewajiban jangka panjang. Kewajiban ini kan utang. Kalau utangnya nggak bayar-bayar itu namanya utang tetap. Ini nggak ada ya, utang harus dibayar, dilunasi. Jadi kewajiban jangka panjang. Ini baru masuk account wesel bayar. Nilainya adalah 900. Berarti kita jumlahkan lagi, ini adalah total kewajiban. Sejumlah 6.500. Oke. Kita masuk ke kelompok ekuitas pemilik. Oke, saya gariskan aja ya, aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik. Nah, ini masuk modal pemilik. Ini di sini nggak disebutkan nama, jadi langsung aja modal pemilik. Dan nilainya adalah 4.200. Oke, sekarang kita totalkan. Kita sambung. Total kewajiban dan total ekuitas pemilik nilainya adalah 10.700. Nah, kita totalkan juga total aktiva. Oke, kita jumlahkan 7.000, 10.700. Sudah sama ya? Oke, kita totalkan sama ya. Ini jawaban untuk soal latihan ringkas 5 nomor 11. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal LR 512. Oke, kita sama-sama lihat. Lihat situasi yang dihadapi Carolina Communication di latihan ringkas 510 dan 511. Jadi ini bersambung ya. Ada lanjutannya. Hitunglah persentase laba kotor dan tingkat perputaran persediaan untuk tahun 2007. Setahun sebelumnya, yaitu per 31 Januari 2006. Saldo persediaan Carolina adalah 300. Nah, kita bisa lihat di halaman 200.
262. Oke. Di bagian bawahnya kita lihat bagaimana untuk rumus tingkat perputaran persediaan. Perputaran persediaan maksudnya persediaan itu perusahaan itu mau tahu berapa sih banyaknya ini kegiatan penjualan. Nah, biar mereka tahu juga berapa banyak sih, dengan begitu banyak penjualannya berapa banyak laba. Karena intinya pada penjualan itu mereka mau tahu berapa banyak besar laba mereka. Jadi semakin cepat terjual, semakin tinggi laba. Ya, jadi makanya penjual itu jangan tahan-tahan barangnya. Dia ingin mempertahankan supaya barang saya kan mahal, ngapain dijual? Mau dijual lebih murah, dipertahankan dengan harganya. Itu yang kurang tepat. Bagaimana sekarang berpikir si penjual itu adalah barang yang penting dia laku, nggak untung besar pun sedikit juga nggak apa-apa, tapi dia laku terus, berarti dia berjalan terus labanya. Ya banyak juga si penjual ini mereka bertahan dengan dengan harga yang tetap dirasa pantas untuk barangnya. Tapi dia tidak tahu bahwa saingan dengan penjual yang lain juga ada. Mereka lebih diturunkan sedikit harganya, yang penting apa? Mereka laku terus barangnya, dan barangnya itu tidak jadi expired. Kalau expired jadi gimana? Orang nggak tertarik lagi dengan barang yang dia jual ya. Karena cenderung namanya konsumen itu dia akan cenderung beli barang yang terbaru, yang terupdate sekarang ini. Nah, ini perputaran persediaan atau inventory turnover-nya seperti apa? Nah, perputaran persediaan itu ya, itu adalah kita ketahui dari harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Oke, kita masukkan. Perputaran persediaan. Harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Ini sama juga harga pokok penjualan. Nah, untuk mengetahui rata-rata persediaan berarti kita harus tahu juga berapa persediaan awal dengan persediaan akhir. Yang awal itu adalah dengan contohnya adalah itu adalah harga pokok penjualan itu 20.000 ya. Ini adalah 20.000 harga pokok penjualan dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir. Persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi lagi, setelah ditotalkan kita bagi 2, itu menjadi rata-ratanya ya. Harga pokok penjualan itu diketahui 20.000 awalnya, atau awalnya itu dianggap adalah per 31 Januari 2006 sebanyak 300 ditambah akhir 2007 400. Ini dibagi 2 atau bagi 700, 2 atau 20.000 dibagi 350. Nah, kita boleh ambil 2 desimal boleh, atau pembulatan juga boleh. Ini sebanyak 57 kali per tahun ya. Berarti berapa kali dia perputarannya, dia belanja, dia jual, kalau dia perhitungkan berapa kali dia harus mendapatkan, berarti ada 57 kali perputaran. Ini maksudnya ya, untuk mencari lihat putarannya.
untuk mencari presentasi ya. Oke, ini saya menjawab yang B dulu ya berarti ya. Oke, kalau yang A berarti menghitung persentase laba kotor dan tingkat perputaran. Oke, kembali ke dokumen dulu. Oke, kita lihat yang di atas, persentase laba kotor. Yaitu laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan bersih. Laba kotor kita dapat oke, itu 5.000. Dengan penjualan bersihnya adalah 25.000. Nah, ini dibagi dapatlah 0,2%. Oke, inilah jawaban dari soal tugas yang minggu lalu. Mudah-mudahan mahasiswa bisa sama ya hasil kerjanya dengan yang saya kerjakan. Nah, bagi yang belum kerjakan, oke, bisa melihat kembali supaya lebih jelas, dan kalau kurang jelas di bagian mana saya menjelaskannya, boleh ditanya kembali. Untuk itu kita akan lanjutkan dengan tugas berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat semuanya.